Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah sistem digital tentang multiplexer, demultiplexer, dan komparator. Multiplexer ini merupakan suatu IC, integrated circuit. Nanti bentuknya komponen IC ya. Dan multiplexer komparator. Multiplexer banyak inputan untuk diolah menjadi satu keputusan. Nah, dan multiplexer balikannya. Satu keputusan dibagi untuk banyak-banyak level. Dan komparator adalah pembanding, IC pembanding. Nah, ini multiplexer atau data splitter adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital, rangkaian logika ya. Jadi logikanya 1 atau 0, 5 volt, 0 volt, 3,3 volt, 0 volt, yang menerima beberapa input data digital dan memilih salah satu input untuk diteruskan ke output. Memilih salah satu input diteruskan ke output. Memilihnya bagaimana? Memilihnya melalui pin selektor ya, input selektor. Nanti input selektornya bisa 0, bisa 1 ya. Bagaimana menentukan 0 atau 1? Ya, bisa lewat level tegangan atau bisa juga dari keluaran microcontroller ya. Perintahnya seperti set bit P01. Nah, berarti P01 dikasih bit 1 ya. Seperti itu. Aplikasinya untuk apa ya? Aplikasinya multiplexer ini. Misalnya zaman di microcontroller AT Mega 8535. Oh, itu banyak ya. Kayak yang memiliki ADC 1, inputannya sensornya banyak ya. Sensor suhu, kelembaban, karbon monoksida, karbon dioksida. Nah, ini sama memilihnya sensor ini untuk sama tampilkan di komputer, atau sama tampilkan di handphone, atau sama keluarkan dalam bentuk speaker. Ini bagaimana memilihnya? Padahal prosesnya bisa dijalankan semua ya, cuma untuk melihat satu saja. Jadi bagaimana? Maka melalui multiplexer. Oh, saya ingin menampilkan sensor suhu saat suhu pada derajat 50 derajat, suhu panas 50 derajat, atau memang saman buat pilihan untuk menampilkan tiap periode. Nah, periode ini suhu, periode ini kelembaban, periode ini karbon monoksida, periode ini karbon dioksida. Jadi terbaca semua ya. Itu menggunakan ini ya, sensor suhu dan kelembaban melalui selektor ini. Nanti ini kan dari sensor. Tentunya ini levelnya 1, ini 0. Berarti yang dilanjutkan adalah yang mana? Nah, 1, 0, 0 berarti 1 kan gitu ya. Nanti kalau ini 0, yang lanjut adalah dipilih adalah I0, nilai I0. 1 yang dipilih adalah 1. Coba sama masukkan inputannya. Nanti modenya 2 input 1 selektor, 4 input 2 selektor,
8 input 3 selektor ya. 16 input 4 selektor ya. Seperti itu ya. 32 input 5 selektor. Itu seperti mode-mode pada bit biner ya, seperti ini. 0 ini 1 0 1 1 1 yang diteruskan adalah, yang dipilih adalah 0 ya. Nanti kebalikannya ya gitu, multiplexer 2 input, yang satu demultiplexer 2 1 kedua ya, itu gitu sama saja, cuma dibalik ya, demultiplexer. Nah ini misalnya 2 input, ini yang 4 input ya, 4 input 2 selektor 0 0, ini yang dilanjutkan ini 0 01 yang dilanjutkan ini, dan seterusnya ya, bisa dibentuk dalam tabel kebenaran seperti ini ya. Nah ini 8 input berarti selektornya 3, misalnya contoh untuk pada seri 74151 IC-nya. Ini bentuk IC-nya seperti ini. Enable selektor. Nah ini zaman kalau selektornya tegangan dari satu daya ya, ini zaman kasih 5 volt 00 ground itu. Kalau dari mikrokontrol ya 110. Tuh ya. Multiplexer kuat input. Nah, 2 kelompok input masing-masing dari 4 biner, output multiplexer outputnya 4 bit biner, 4 bit biner. Nah seperti 74 ALS 157. Memang ya sama memilih multiplexer untuk diperuntukkan untuk apa kan gitu, untuk apa dulu, cukup 2 sensor yes, 2 kali 1 ya, sehingga ini mengolah 2 sensor. Nah itu peruntukannya ya, ini enable selektor kelompoknya seperti ini ya. Jadi modelnya input output selektor enable, logika rangkaian logika, bentuk rangkaian logika, jadi ya logic state-nya seperti itu. Lalu demultiplexer kebalikannya ya, kebalikannya multiplexer menerima satu nilai, salurkan salah satu output ya. Misalnya untuk apa? Satu nilai, misalnya di suhu ingin mengatur kipas ya, kipas angin. Saat suhunya 30 derajat, kipasnya kecepatannya RPM 1000 RPM. 40 derajat kipasnya 2000 RPM. Nah seperti itu, mengatur seperti itu. Misalnya untuk itu apa, penetas telur, nah itu ya gitu, saat hari pertama anget, hari kedua rada anget, hari ketiga tambah anget, hari keempat panas, hari kelima kosong ya, mati kabeh, mati semua ya. Aja jangan gitu ya, ada aturannya, makanya ada bermacam-macam teknik algoritma pengaturan, proporsional, integral, diferensial, adaptive reference. Nah itu nanti zaman pelajari sendiri ya di kelanjutannya, bisa mengatur atau fuzzy logic apa sekarang ini ya, machine learning, deep learning, pendeteksi infrarednya di dalam telur, kuningnya agak ke atas maka perputaran telurnya di penetas telur 30 derajat. Nah itu kan ya, sistem cerdas untuk mesin penetas telur. Kalau dulu Anda pakai gitu, seperti itu contohnya ya.
multiplexer. Nah, untuk 4 saluran 2 selektor ya. Seperti ini ya. Nah, 2 selektor 00 B0 01 B1 11 B3 ya, B0 1 2 3. Bentuknya seperti ini. Dan multiplexer 8 saluran, 3 select dan 8 output. Nah, seperti ini ya. Sama ya. 000 yang aktif Q 0, 001 Q1, 111 Q7. Nah, seperti itu. Untuk mobil ini misalnya kipas angin 500 rpm, 1000 rpm, 1500, nah seperti itu. Apa anu ya, kalau tembak buat tembak otomatis gitu ya, jarak jangkauan 1000 kilo. Nah, ini tembak senapan biasa Arisaka rifle sampai terakhir Remington ya. Nah, jarak terjauh. Nah, itu bisa ya untuk senapan otomatis ya. Seperti ini tabel kebenarannya untuk 8 output, 3 selektor ya. Bagaimana 16 ya, selektornya 4 ya. Seperti tabel kebenaran 0000 Q0, 1111 Q15 ya. Kalau 4 selektor. Nah, dan multiplexer 16. Wah, seperti ini ya. 1111. Wah, Q15. Komparator gunakan untuk apa? Misalnya pembandingan. Bisa juga untuk robot line tracer analog. Nah, misalnya gitu. Bisa itu ya. Jadi robot analog kan ada, robot line tracer ada analog, ada digital. Analog ya, kasih aja ya fotodioda sama infrared seperti ini. Fotodioda, infrared, fotodioda. Kalau hitam gak memantul ke fotodioda, kalau putih memantul. Jadi fotodioda mendapat sinyal. Infrared 1, fotodioda 1, maka jalan ya. Infrared, fotodioda, infrared, fotodioda, infrared. Untuk outputan ya. Nah, banyak aplikasinya ya. Untuk multiplexer, komparator ya, ini 7485. Komparator membandingkan 2 data 4 bit untuk membandingkan data lebih dari 4 bit. Di bidang jaringan misalnya bagaimana? Ya, untuk cek error checking ya. Sum error. Jadi paket yang diterima dicek bitnya dengan paket yang dikirim sesuai atau tidak. Itu untuk di bidang jaringan networking. Jadi banyak aplikasi untuk komparator juga. Yang penting membandingkan error checking untuk infrared dioda dan lain-lainnya. Sudah, ini untuk IC-nya ya. Sampai di sini kuliahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan, absen tetap di Elitak ya.